Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita Hukum Islam di Indonesia. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan kita temukan bahwa hukum Islam itu menjadi bagian terpenting dari sistem hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Selain nanti juga terdapat hukum adat dan hukum Eropa. Nah, di pertemuan ini kita akan melihat lebih jauh kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam kancah sejarah bangsa kita Indonesia, baik nanti sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Untuk materi ini nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama atau bagian yang pertama kita akan menelusuri penerapan hukum Islam pada masa kerajaan, ya, pada masa awal-awal masuknya Islam. Nanti kemudian dilanjutkan pada masa penjajahan Belanda. Nah, di sini kita akan mengkaji sejauh mana hukum Islam ini kemudian diberlakukan atau diterapkan pada masa-masa tersebut. Namun sebelum menjelajah lebih jauh ke pembahasan kita pada kesempatan hari ini, agar kita bisa ketemu benang merahnya ya, saya terlebih dahulu ingin mengemukakan berbagai teori masuknya Islam di Indonesia. Karena ini nanti akan sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Penerapan hukum di Indonesia itu tidak lepas dari masuknya Islam di Indonesia itu sendiri atau di Nusantara. Nah, mengenai masuknya Islam di Nusantara terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar. Setidaknya ada 5 teori yang cukup populer mengenai masuknya Islam di Indonesia yang saya kutip dari beberapa sumber ya. Baik, kita langsung bahas ya. Yang pertama ada teori Gujarat ya, teori masuknya Islam di Indonesia yang diantaranya dicetuskan oleh Snokrogne. Saya kira namanya ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nanti ada sesi khusus kita membahas orang ini ya, dan pemikirannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Jenis Snok ini menyebut bahwa Islam itu masuk di Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di India Selatan, di Gujarat. Kemudian datang ke Nusantara dan menyebarkan Islam pada abad ke-12 Masehi. Teori ini didukung juga dengan bukti adanya persamaan mazhab yang dianut di Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i yang juga banyak berkembang di sana. Kemudian ada juga temuan nisan yang ditemukan di daerah Pasai, Semenanjung Melaya dan Gresik yang sama dengan bentuk ukiran nisan yang ada di Gujarat. Nah, itu beberapa bukti yang mereka kemukakan. Kemudian teori yang kedua ada teori Arab ya. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara berasal dari tempat asalnya, yaitu Arab pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Teori ini berdasarkan pada sumber dari catatan orang-orang Cina yang menuliskan bahwa menjelang akhir abad ke-7 itu telah ada pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera, dan sebagian mereka telah menikah dengan perempuan penduduk lokal, penduduk pribumi, dan membentuk komunitas muslim di sana. Nah, teori ini kemudian banyak dipegangi oleh ahli sejarah di Indonesia, khususnya ulama-ulama di Indonesia banyak yang mengusung teori ini. Selanjutnya yang ketiga ada teori Persia ya. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan dari Indonesia, Husein Jayadiningrat, yang dia ini disebut-sebut sebagai orang pertama peraih doktor di Universitas Leiden dari Indonesia. Sekaligus konon katanya dia juga adalah muridnya Snokrogne. Nah, menurutnya Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh orang-orang Persia yang bermazhab Syiah. Nah, dia mendasarkan teori ini pada banyaknya kesamaan budaya Nusantara dan Persia. Di antaranya itu peringatan Hari Asyura yang sering dirayakan di Indonesia, yaitu pada 10 Muharram ya, memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Hussein. Kemudian juga ada perayaan Maulid dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya yang itu pada dasarnya juga
rayakan di Persia. Itu awalnya kebanyakan dilakukan di Persia. Kemudian ada juga bukti yang lain yang disampaikan bahwa ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Indonesia, yang coraknya tasawuf di ini, itu lebih banyak kata dia mengambil pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama Persia. Seperti Al-Halaj misalnya, teori Al-Hulul ya, yang disampaikan Halaj itu banyak sekali beredar di masyarakat Indonesia, berkembang di beberapa wilayah. Nah ini kata dia membuktikan bahwa sebenarnya Persia lah yang menyebarkan Islam, karena corak Persia itu sangat kental di Nusantara. Kemudian ada juga teori yang cukup unik ya, sekaligus kontroversi ini, yang menyebutkan bahwa Islam itu datang dari negeri Cina, kata dia. Teori Cina. Nah teori ini diutarakan oleh Dr. Slamet Muljana pada tahun 1968 dalam bukunya Runtuhnya Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yang menurutnya ini Sultan Demak adalah peranakan Cina. Bahkan Pariwali Songo pun juga peranakan Cina. Nah ini bukti ya yang mendasarkan dia bahwa Islam itu datangnya di Cina. Kenapa? Karena banyak raja-raja Islam yang ada di Nusantara, kemudian para penyebar Islam di Nusantara itu kebanyakan orang-orang Cina. Itu diantaranya katanya Wali Songo itu peranakan Cina. Nah ditambahkan lagi oleh Muljana nih, orang yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa itu adalah orang Tionghoa, kata dia. Namanya itu Chen Wen-jen atau Chen Jinwen yang dikenal dengan Raden Fatah. Teori ini didasarkan sebenarnya pada catatan sejarah Sampokong ya. Di sana dituliskan nama-nama tokoh raja dan wali songo itu dalam bahasa Cina. Di antaranya Sultan Demak itu disebut dengan Chen Jinwen alias Panembahan Tanjin Bun. Demikian pula dengan wali songo itu Sunan Ampel itu disebut dengan nama Cina, Bong Swihu. Sunan Kalijaga itu Gan Sicang. Sunan Gunung Jati itu dengan nama Cina Do Ambu, Toh Ambu dan lain sebagainya. Jadi dari sana kemudian dia berpendapat bahwa berarti penyebar Islam di Indonesia itu adalah orang Cina. Nah itu alasan dia. Kemudian juga ada banyak tradisi-tradisi Cina yang dilakukan di Indonesia. Misalnya baju koko yang kerap dipakai oleh orang Cina itu kemudian menjadi muslim, baju muslimnya orang Indonesia kan. Baju koko itu baju muslimnya orang Indonesia. Dan ada banyak lagi nanti fakta-fakta yang dia sampaikan. Kemudian yang terakhir ada teori maritim ya. Jadi teori ini dicetuskan oleh Baloh ya, N.A. Baloh, sejarawan dari Pakistan, yang menurutnya bahwa masuknya Islam di Nusantara ini karena didukung pengetahuan dan keahlian navigator muslim dalam penguasaan kemaritiman atau kelautan ya, dan dagang juga. Nah melalui aktivitas inilah kemudian Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara. Hal ini berlangsung dari abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi hingga abad ke-5 Hijriah atau abad ke-12 Masehi, hingga pada abad ke-6 Hijriah itu atau abad ke-13 Masehi itu terjadi penyebaran agama Islam secara meluas ke berbagai penjuru Nusantara hingga ke wilayah-wilayah pedalaman. Hanya saja dia tidak menyebutkan secara khusus siapa atau negara mana atau bangsa mana yang menyebarkan agama Islam itu pertama kali. Dia hanya menyebut bahwa Islam itu kemudian disebarkan di Nusantara dan ke seluruh penjuru dunia itu karena keahlian para penjelajah muslim yang datang ke berbagai negara. Nah itu tadi ya beberapa teori masuknya Islam di Nusantara. Masing-masing memang punya alasan dan dasar. Bisa benar dan bisa juga salah di antara teori tersebut. Namun bisa saja juga semuanya benar. Bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Muslim dari berbagai penjuru ya. Mengingat pada saat itu Indonesia menjadi wilayah strategis dalam perdagangan dunia, di mana penyebarannya itu terjadi dalam rentang waktu abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi hingga abad ke-5 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Wallahu alam ya. Jelas pada abad ke-13 Masehi Islam sudah berkembang sangat pesat dan menjadi agama besar di Nusantara. Nah terkait masuknya Islam
di Nusantara itu sendiri ada beberapa jalur ya nanti yang menjadi penyebarannya. Di antaranya, nah ini yang juga ingin saya sampaikan adalah jalur perdagangan ini ya. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai jalur utama masuknya Islam di Nusantara. Jadi kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi itu hingga ke-16 Masehi membuat para pedagang Muslim, ada di dalamnya Arab, Persia dan India, selain berdagang mereka juga sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Menurut catatan sejarah, kehadiran para pedagang Muslim ini cukup menarik perhatian pribumi nanti, karena mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang punya perilaku yang baik, akhlaknya sangat mulia, kemudian pakaiannya juga santun, pakaiannya juga sangat bersih dan rapi. Nah, selain itu jalur penyebaran agama Islam juga melalui pernikahan ya. Jadi putri-putri bangsawan ini kemudian sangat tertarik sekali dengan para pedagang Muslim atau para penyebar Islam di Nusantara ini. Jadi selain aspek ekonomi mereka, para pedagang Muslim ini juga memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Nah, inilah kemudian menjadikan perempuan-perempuan pribumi, terutama para putri-putri bangsawan dan kerajaan itu tertarik untuk dipersunting sebagai istri-istri mereka. Mereka pun kemudian rela untuk masuk Islam. Melalui jalur inilah kemudian para penyebar Islam di Nusantara itu menanamkan cikal bakal kader Islam. Nah, selain menikahi para putri-putri bangsawan, para penyebar Islam di Nusantara ini juga mendakwahkan Islam dengan cara tasawuf ya, atau dengan cara mistik. Jadi ajaran-ajaran Islam disampaikan dengan cara-cara santun, penuh rahmat. Mereka tidak terlalu menampilkan aspek syariat atau ritual keagamaan awalnya. Jadi mereka kedepankan nilai-nilai universal Islam yang itu bisa diterima oleh masyarakat secara umum, yang pada saat itu notabene-nya masih banyak menganut faham atau keyakinan keagamaan yang lain. Jadi ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, itu sudah masuk duluan. Sehingga untuk bisa menarik perhatian itu mereka tidak terlalu memperlihatkan aspek ritual keagamaan Islam, sholatnya, puasanya tidak, tapi nilai-nilai universal yang ada di agama Islam yang kemudian disampaikan itu justru lebih mudah diterima pada saat itu. Jadi mereka ini juga dikenal ya sebagai orang-orang yang punya kekuatan mistik, jadi punya kesaktian. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pribumi kala itu yang dekat sekali dengan kehidupan mistik. Nah, di sisi lain dakwah Islam ini juga tersebar melalui jalur pendidikan ya, yang didirikan oleh para ulama, kiai-kiai dan wali songo. Mereka membuka pondok-pondok pesantren untuk berdakwah sekaligus upaya untuk kaderisasi mubalik-mubalik Islam yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah di Nusantara. Dan yang terakhir, jalur yang juga tidak kalah pentingnya ini adalah melalui kesenian ya. Jadi para ulama khususnya wali songo pada saat itu melihat ketertarikan masyarakat pribumi ini terhadap berbagai kesenian, khususnya wayang yang sangat diminati kala itu. Mereka kemudian menggunakan sarana wayang ini untuk mendakwahkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang memperkenalkan rukun Islam dengan tokoh wayang yang dikenal oleh orang-orang Jawa saat itu. Syahadat misalnya disimbolkan dengan tokoh Yudhistira yang mempunyai kekuatan yang tak tertandingi, yang berasal dari jimat yang bernama Kalima Sadata, plesetan dari kalimat syahadat. Kemudian tokoh Bima yang kuat itu diasosiasikan dengan sholat sebagai tiang agama yang kokoh dan kuat. Kemudian ada juga Arjuna, tokoh wayang yang dikenal rupawan dan gemar bertapa. Ini disimbolkan sebagai puasa, itu sarana untuk menahan diri dari berbagai godaan dan hawa nafsu. Kemudian ada juga yang terakhir tokoh kembar ya, tokoh wayang kembar yaitu Nakula dan Sadewa digambarkan sebagai ibadah zakat dan haji, di mana keduanya itu sama-sama membutuhkan dana, membutuhkan uang.
Nah demikian ya beberapa jalur penyebaran Islam yang ada di Nusantara yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pedagang, pendakwah, hingga para wali songo yang punya peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Nusantara hingga kemudian menjadi agama terbesar hingga dewasa ini. Nah, selain menjadi basis agama yang dianut oleh masyarakat di Nusantara ini, agama Islam juga kemudian mulai menyebar ke berbagai kerajaan-kerajaan yang berdiri di berbagai wilayah di Nusantara kala itu. Nah, kerajaan-kerajaan ini pada awalnya berbasis Hindu-Buddha ya, agama yang pada saat itu sudah lama dianut di Nusantara kemudian menjadi besar dan berbasis kerajaan. Namun berkat kepiawaian dan kegigihan para pedagang muslim, para ulama pada saat itu dalam mendakwakan Islam, Islam kemudian mampu merambah pada kerajaan-kerajaan di Nusantara itu. Jadi ada banyak sekali nanti kerajaan-kerajaan di Nusantara yang kemudian menyatakan sebagai kerajaan Islam, sekaligus sebagai pusat penyebaran Islam bagi rakyat-rakyatnya. Kerajaan ini kebanyakan berada di Aceh, Jawa, sebagian Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera ya. Nah, di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada dan populer itu antara lain adalah Kerajaan Perlak. Nah, ini disebut sebagai kerajaan pertama Islam ya, yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Dia ini terletak di Aceh Timur ya. Kerajaan ini berlangsung cukup lama hingga pada tahun 1292 Masehi. Raja pertamanya adalah Alaiddin Said Maulana Aziz Shah yang merupakan keturunan Arab dan katanya ini beraliran Syiah ya. Kedua ada Kerajaan Ternate ya di Maluku Utara yang berdiri pada tahun 1257 hingga 1950, merupakan kerajaan tertua setelah Kerajaan Perlak. Ada juga Kerajaan Samudra Pasai ya yang didirikan oleh Sultan Malikul Soleh, menantu dari Muhammad Amir Shah yang merupakan raja terakhir Kerajaan Perlak. Nah, kerajaan ini terletak di Aceh Utara, wilayah Loksmawe saat ini. Kerajaan ini kemudian runtuh pada tahun 1521 akibat perebutan kekuasaan antar saudara dan juga diserang oleh Portugis. Kemudian ada juga Kerajaan Goa ya di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1300 sampai 1945. Kemudian di tahun 1945 itu dia bergabung di NKRI. Nah, selanjutnya juga ada Kerajaan atau Kesultanan Malaka ya. Di antaranya peninggalannya adalah Masjid Agung Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Deli di Aceh. Kemudian ada juga Kesultanan Cirebon di Jawa Barat ya. Ada Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Itu salah satu peninggalan yang terkenal itu kan Masjid Demak ya. Kalau teman-teman pernah ziarah Wali Songo itu biasanya pasti singgah di Masjid Demak itu. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Nah, di Kalimantan Selatan nih juga ada Kerajaan Banjar ya. Yang awalnya dia adalah Kerajaan Daha yang berbasis agama Hindu. Peninggalannya adalah antara lain Masjid Al-Karomah Martapura dan Masjid Sultan Suryansah. Kerajaan selanjutnya juga ada Kerajaan Banten. Raja pertamanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin ya, anak dari Sunan Gunung Jati. Sekarang namanya diabadikan sebagai nama kampus ya, IAIN Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Dan ada juga Kerajaan Mataram ya. Mataram Islam maksudnya yang pusatnya itu di Solo, Jawa Tengah dan juga di Jogja. Sebenarnya masih ada beberapa kerajaan lainnya, di antaranya Kerajaan Pajang, Tidore dan sebagainya. Jadi hadirnya kerajaan-kerajaan Islam ini merupakan simbol ya kejayaan Islam pada waktu itu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kedudukan hukum Islam dan penerapannya pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Nah, dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak, yang disinyalir oleh para ahli hukum Islam, dia sejatinya sudah menjalankan hukum Islam pada saat itu.
Jadi hukum Islam itu sudah ada dan diterapkan sejak berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, itu Kerajaan Perlak. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang Islam ya tentu tidak bisa dipisahkan dari ajaran-ajaran dan hukum Islam itu sendiri. Hanya saja memang tidak banyak data dan peninggalan mengenai data ini bahwa Kerajaan Perlak ini sudah menerapkan hukum Islam. Tapi ini hanya sebagai prasangka atau dugaan saja sementara. Nah, baru rekaman dokumentasi sejarah tentang pemberlakuan dan formalisasi hukum Islam ini baru ada pada masa Kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, ini sebagaimana catatan yang disampaikan oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim pada abad ke-13. Yang dia ini sangat mengagumi Raja Malikul Soleh ya, raja pertama Pasai. Dia digambarkan sebagai raja sekaligus juga ulama yang sangat memahami agama Islam dan hukum-hukumnya. Nah, pada saat itu ajaran Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk dalam peradilan perkara hukum. Hukum Islam ini memang pada saat itu belum terkodifikasi dalam undang-undang, namun hanya merujuk pada kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'i. Jadi kerajaan Pasai inilah yang kemudian menjadi genealogi awal pemberlakuan hukum Islam di Nusantara, sekaligus menjadi pusat dakwah yang menyebarkan Islam termasuk mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Nah, ternyata penerapan hukum Islam di lingkungan kerajaan ini tidak lepas dari peran seorang ulama ya, yang bertugas sebagai tokoh utama yang mengatur roda jalannya penerapan hukum Islam di kerajaan. Sehingga biasanya raja ini mengangkat ulama baik sebagai qadhi, sebagai mufti, bahkan sebagai Syekhul Islam ya, dalam lingkungan kerajaan. Jadi mereka tampil di tengah-tengah masyarakat dan berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, khususnya terkait penerapan hukum Islam, sekaligus menjadi hakim yang mengadili kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, di antara ulama yang masyhur kala itu karena pengaruhnya sangat luas di Nusantara itu adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh yang mengarang kitab Siratul Mustaqim ya, dan menjadi rujukan dalam pemberlakuan hukum Islam bagi masyarakat Aceh kala itu. Selain di tanah kita di Kalimantan itu juga ada tokoh Syekh Asy'ad Al-Banjari ya, atau yang dikenal sebagai Datuk Kalampayan. Beliau menulis kitab yang terkenal Sabilul Muhtadin ya. Sabilul Muhtadin ini konon katanya terinspirasi dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang mengarang kitab Siratul Mustaqim. Nah, kitab Sabilul Muhtadin ini kemudian tersebar dan dipelajari hingga di berbagai mancanegara. Kitab ini sekaligus juga menjadi rujukan penerapan hukum Islam di lingkungan Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan, baik dalam persoalan perdata hingga persoalan pidana. Nah, praktek penerapan hukum Islam di Nusantara masa kerajaan ini juga kemudian ditandai dengan adanya institusi peradilan Islam ya. Misalnya ada peradilan Serambi di Jawa, ada mahkamah syariah di Aceh, dan kerapatan qadhi kalau kita di Kalimantan khususnya di Banjar dan juga di Pontianak. Jadi ini adalah lembaga peradilan saat itu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum. Dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam saat itu sudah menjadi hukum positif ya, yang berlaku secara formal di tengah-tengah masyarakat. Ini terbukti dengan adanya institusi-institusi peradilan Islam yang ada pada saat itu. Nah, namun menariknya hukum Islam yang diterapkan saat itu bisa dibilang cukup lentur dan menyesuaikan dengan adat istiadat serta kearifan lokal ya setempat. Nah, ini banyak kita temukan catatan-catatan sejarah dan kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama Nusantara yang berusaha menyesuaikan dengan kearifan lokal. Bahkan hukum Islam pada saat itu seakan tumpang tindih dengan pemberlakuan hukum adat setempat. Nah, ini yang saya kutip ya, saya ambil dari tulisannya Ayang Utriza Yakin ya. Dalam bukunya
Sejarah Hukum Islam Nusantara abad 16 sampai 19. Nah, dia ini adalah seorang ahli hukum di UIN Jakarta. Dia doktornya itu, PhD-nya itu saya lupa di Eropa, kalau di Perancis, yang membahas khusus tentang pemberlakuan sejarah hukum Islam di Nusantara. Nah, kata dia bahwa penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam ini bercampur dengan hukum adat setempat. Ya, misalnya hukum potong tangan berlaku tidak hanya untuk pencurian, namun juga terkadang untuk kasus-kasus perzinahan atau kasus-kasus pidana lainnya. Dalam perkawinan masyarakat Banjar juga dikenal ada harta perpantangan kan ya. Nah, harta bersama suami istri yang merupakan hasil pemikiran Syekh Hasan Al-Banjari yang berusaha menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Banjar. Nah, jadi sejatinya hukum potong tangan untuk kasus-kasus selain pencurian itu kan tidak ada di dalam Islam kan. Jadi hanya ada pada kasus pencurian potong tangan itu. Tapi untuk kasus yang lain itu tidak ada dalam hukum Islam. Namun pada saat itu diterapkan di kerajaan-kerajaan Islam. Begitu juga nanti ada harta perpantangan tadi, itu tidak ada dalam Islam, harta bersama. Tapi kemudian oleh Syekh Hasan Al-Banjari dirumuskan itu sebagai hukum Islam yang berlaku dan diterapkan pada saat itu. Nah, itu tadi ya sedikit sekelumit penerapan hukum Islam di masa kerajaan. Jadi memang penerapan hukum Islam ini cukup kompleks ya. Dalam persoalan-persoalan perkawinan dan ibadah, hukum Islam ini memang banyak sekali diterapkan sebagaimana hukum asalnya. Namun pada persoalan-persoalan hukum yang lain, misalnya hukum pidana atau hukum-hukum yang lain, itu ternyata hukum Islam ini tidak benar-benar diterapkan sebagaimana hukum Islam pada asalnya yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Namun kemudian berusaha disesuaikan dengan adat kebiasaan dan sesuai dengan keinginan rajanya kala itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah penerapan hukum Islam pada era Hindia Belanda, di mana periode ini berbarengan dengan periode kerajaan Islam ya sebenarnya. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangan hukum Islam setelah kedatangan bangsa Belanda ini. Jadi politik Belanda terhadap Islam dan ketentuan hukumnya ini di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode ya. Periode yang pertama adalah periode pemerintahan VOC sejak tahun 1602 hingga 1799. Kemudian yang kedua adalah periode pemerintahan Belanda dari tahun 1806 sampai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia yaitu pada tahun 1942. Nah, kita lihat bagaimana pemberlakuan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda ini. Kita bahas yang pertama ya, yaitu pemberlakuan hukum Islam pada masa atau pada periode VOC pada tahun 1602 sampai 1799 Masehi. Nah, jadi pemerintahan Belanda ini melalui pemerintahan VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda pada mulanya ini berusaha atau mencoba menerapkan hukum Belanda kepada masyarakat pribumi. Namun ternyata di perjalanan ini tidak bisa diterapkan secara efektif. Ini ternyata karena mendapatkan pertentangan yang sangat luar biasa dari masyarakat Nusantara, khususnya pada saat itu masyarakat Muslim, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, ini kemudian tentu berakibat tidak baik bagi Belanda untuk menjalankan bisnisnya, menjalankan misinya di Nusantara. Apalagi mereka itu adalah pendatang. Oleh karenanya untuk mengambil hati masyarakat pribumi agar mau menerima kehadiran mereka, dan ini juga sekaligus menjadi siasat mereka untuk kelancaran misi mereka selanjutnya, VOC kemudian membiarkan lembaga-lembaga asli dan hukum-hukum yang ada di masyarakat Nusantara pada saat itu. Jadi VOC mengakui baik secara implisit maupun secara eksplisit bahwa bagi orang-orang pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Orang-orang pribumi yang beragama Hindu berlaku hukum Hindu, yang Buddha berlaku hukum Buddha. Jadi pada saat itu umat Islam khususnya dibiarkan secara leluasa dalam menjalankan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk mendukung misi itu, pemerintah VOC kemudian meminta kepada salah satu akademisi atau ahli hukum Belanda
D.W. Fraser ya untuk menyusun suatu kompendium atau ringkasan tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang disebut kemudian Kompendium Fraser. Nah, Kompendium Fraser ini kemudian diterima di pengadilan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam yang ada di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Hal ini dilakukan oleh VOC tidak lain ya, tujuannya untuk mengambil hati umat Islam agar mau menerima dan berdamai dengan VOC. Jadi ini salah satu siasat mereka. Jadi Islam kurang lebih 2 abad ya selama periode VOC dapat menerapkan hukum Islam dengan cukup leluasa pada saat itu tanpa ada gangguan sama sekali dari VOC, karena mereka pun punya kepentingan agar mereka bisa diterima dan bisa menjalankan misinya selanjutnya di Nusantara. Selanjutnya periode yang kedua ya, yaitu periode pemerintahan Belanda pada tahun 1806 sampai 1942 Masehi. Jadi setelah berakhir periode VOC pada tahun 1802, kemudian pemerintahan Belanda ini datang dan menguasai kepulauan Indonesia. Sikapnya ini terhadap hukum Islam mulai berubah ya. Pada VOC masyarakat muslim masih leluasa menjalankan hukum Islam, tapi pada masa pemerintahan Belanda, setelah pemerintahan Belanda mengambil alih VOC, nah sikap Belanda ini sudah sangat berubah ya. Meskipun perubahan ini dilakukan secara perlahan, tidak instan ya, berangsur-angsur namun pasti dan juga sistematis. Jadi Belanda ini sangat berambisi sekali untuk mengekalkan kekuasaannya di Indonesia dan bisa dapat menghilangkan pengaruh Islam di sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara. Nah, termasuk diantaranya melalui proses kristenisasi ya. Jadi dia sadar bahwa pengaruh Islam ini sangat besar, maka dia mulai berusaha mencari taktik, mencari jalan agar umat Islam ini atau agar agama Islam ini mulai berangsur-angsur menghilang di negara Indonesia. Nah, yang dilakukan Belanda diantaranya dia membuat suatu undang-undang ya tentang kebijakan pemerintahan pada saat itu. Undang-undang ini kemudian mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk dalam bidang hukum yang merugikan perkembangan bidang hukum Islam selanjutnya. Tidak hanya itu, Belanda kemudian juga mengutus ya para ahli dan akademisinya untuk mempelajari Islam. Nah, ini yang menariknya. Jadi totalitas sekali. Jadi dia berusaha mempelajari Islam dan bagaimana penerapannya di Indonesia, kemudian mencari titik kelemahannya. Nah, nanti bermunculan berbagai tokoh-tokoh orientalis Belanda ya yang berusaha mempelajari Islam. Salah satunya yang sangat terkenal itu, sangat populer di negara kita Indonesia adalah Sunan Horgronya ya. Bahwa dia ini pura-pura masuk Islam dan belajar ke Mekah agar bisa memahami Islam dan mencari titik kelemahan penerapan hukum Islam. Dia ini kemudian memulai misinya dengan merusak Islam dari dalam. Nah, untuk kajian ini kita akan perdalam lagi nanti pada tema kita selanjutnya tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam ya. Beberapa di antaranya nanti dicetuskan oleh tokoh-tokoh dari Belanda. Salah satunya dari Sunan Horgronya itu yang terkenal, teori resepti itu. Jadi demikian ya kajian kita untuk kesempatan kali ini tentang penerapan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara dan masa penjajahan Belanda. Kajian ini nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu kedudukan dan penerapan hukum Islam pada masa kemerdekaan dan setelah kemerdekaan sampai nanti masa reformasi dan hingga saat ini. Bagaimana kedudukan dan penerapan hukum Islam, sejauh mana hukum Islam ini diakomodasi dalam hukum nasional. Jadi sekian untuk pembahasan pada pertemuan ini. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga perkuliahan kita berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.